Abaikan saja semua hal negatif untuk menikmati hari. Apakah Anda tipe orang yang seperti itu? Menikmati angin sepoi-sepoi yang membisikkan ketenangan di telinga Anda. Anda mengabaikan sebanyak mungkin hal negatif yang mungkin akan merusak indahnya pancaran sinar matahari yang terpantul di sela-sela awan di pagi hari Anda. Dan walaupun tiba-tiba gemuruh petir memecah keheningan dan tetesan hujan mulai jatuh dari langit yang tadinya cerah, Anda tetap bersikap mengabaikannya dan tidak bergeming walaupun di dalam hati Anda merasa kebingungan dan khawatir. Kebingungan dan kekhawatiran itu mungkin adalah alasan kenapa Anda menjadi sakit. Ketika seseorang terus-menerus merasakan kebingungan dan kekhawatiran akibat lingkungan sosial yang tidak mendukung, hal itu dapat menjadi alasan dari masalah kesehatan psikis Anda. Dan apabila terlalu lama diabaikan, akan berdampak pada penurunan daya tahan tubuh, yang akhirnya meningkatkan risiko penyakit fisik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan tidak mengabaikan lingkungan sosial Anda. Entah itu di tempat kerja atau sekolah, di rumah, hingga di tempat umum. Semakin kita hati-hati, maka semakin tinggi kemungkinan kita terhindar dari penyakit yang berasal dari sikap negatif atau tindakan negatif dari orang sekitar Anda. Nyinyiran negatif adalah salah satu penyebab utama pencemaran dalam lingkungan sosial. Dibandingkan dengan cara komunikasi orang yang lebih normal dan sopan, sikap nyinyir dan kritikan dari orang yang mulutnya lemes itu mengakibatkan lingkungan menjadi terasa toksik. Dan suasana toksik tersebut akan menyebabkan ketegangan dan ketidaknyamanan di dalam sebuah komunitas atau perkumpulan. Contohnya, ada orang yang memiliki masalah atau dalam keadaan yang kurang mengenakan. Lalu dengan seenaknya, orang yang nyinyir menyampaikan kritik tanpa memberi solusi atau saran yang bermutu. Tentunya orang yang dinyinyir merasa lebih terpuruk dan efeknya menjadikan rasa saling respek dan percaya menjadi berkurang, yang akan merugikan dalam sebuah lingkungan di mana kolaborasi sangat diperlukan. Apabila dipaksa menghadapi lingkungan yang toksik setiap hari, kita lambat laun akan terdampak, mau tidak mau. Di dalam lingkungan tersebut, kita akan menemui berbagai hambatan batin, antara lain perasaan tertekan, kehilangan motivasi, atau bahkan parahnya bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Apabila diabaikan atau dianggap sebagai hal yang sepele, maka akan menjadi penurunan kualitas hidup dan produktivitas orang-orang yang terlibat.
Jadi, mungkin Anda pernah berada dalam lingkungan semacam itu dan berpikir untuk mencoba kuat dan mengabaikan dampaknya. Tetap saja, ketoksikan itu akan merasuk ke dalam pikiran dan perasaan Anda, dan akhirnya mengendap dan menjadi suatu penyakit psikis dan fisik. Maka dari itu, penting untuk menyadari hal tersebut dan mencari solusi dalam menghadapi lingkungan semacam itu. Ketika Anda di dalam sebuah lingkungan yang toksik, di mana nyinyiran menjadi makanan sehari-hari, setiap tindakan dan keputusan Anda harus mantap dengan maksud mempertahankan kebaikan dan ketenangan. Ketika kita berani dan mantap, itu menjadi kunci dalam menghadapi orang yang suka nyinyir. Dalam filosofi stoikisme, ada yang disebut premeditatio malorum, atau pemikiran pra-malapetaka. Mungkin agak ekstrim kedengarannya, malapetaka. Namun, itu adalah sebuah teknik stoikisme yang menggambarkan bagaimana kita harus selalu siap dengan kemungkinan di dalam sebuah lingkungan sosial, termasuk semua tindakan dan perkataan yang ada di dalamnya. Jadi, prinsip stoikismenya di sini, kita disarankan untuk memprediksi atau memperkirakan komentar-komentar nyinyir yang biasa terucap dalam lingkungan sosial tersebut. Lalu, pikirkan bagaimana kita akan merespon secara bijak dan tenang sebelum situasi tersebut terjadi. Dengan merencanakan respon kita dapat meminimalisir dampak emosional yang disebabkannya dan terhindarkan dari situasi yang menguji emosi. Dan dengan sikap stoik seperti itu juga adalah cara berkelas agar kita bisa mengendalikan diri ketika kita di dalam lingkungan yang toksik. Cukup melihat dari jauh saja segala nyinyiran dan tindakan negatif yang menyakitkan. Begitulah cara yang berkelas dalam menghadapi orang-orang yang suka menyebar nyinyiran. Hadapi dengan berani dan hindari selebihnya. Karena orang yang suka nyinyir dan julid biasanya menciptakan sebuah atmosfer yang tidak nyaman dan penuh tekanan. Dengan mempelajari prinsip stoikisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meminimalisir penyebaran energi negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Dengan begitu, kita tidak akan menjadi orang yang hanya bisa berusaha mengabaikan sisi negatif dari kehidupan sehari-hari kita saja. Kita juga bisa secara proaktif melindungi kesehatan jasmani dan rohani kita dengan terus memberdayakan diri
dengan mempelajari hal-hal baru seperti stoikisme dan sebagainya. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik menghadapi lingkungan yang toksik, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.